Salam, selamat pagi semua, Ibu, Bapak, dan Mbak yang sangat luar biasa. Senang sekali saya Liana Sitepu pada hari ini bisa menyapa Anda di Ngobras, Ngobrol Asik bersama Wanita Katolik Republik Indonesia Sumatera Selatan. Pertemuan kita kali ini sangat istimewa karena bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-78. Dan saya juga sangat senang sekali bisa bertemu dengan para narasumber, yaitu ormas-ormas, khususnya ormas-ormas Katolik yang ada di Sumatera Selatan ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tokoh narasumber kita yang pertama, yaitu dari Pemuda Katolik Mas Eko Maranatha Situmorang. Silakan Mas Eko memperkenalkan diri dan ceritakan sedikit mengenai Pemuda Katolik itu, organisasi apa dan apa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama ini. Silakan Mas Eko. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan saya Eko Maranatha Situmorang dari Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Palembang. Pemuda Katolik merupakan organisasi kemasyarakatan di mana saat ini sudah hampir di seluruh Indonesia memiliki wilayah yang ada organisasi Pemuda Katolik, di mana slogannya Pemuda Katolik ini untuk gereja dan tanah air. Jadi pergerakan dari Pemuda Katolik ini selain untuk gereja juga untuk kemajuan bangsa Indonesia. Di mana kegiatan yang sudah banyak kita lakukan, terutama di Kota Palembang ini, seperti kita mengadakan diskusi bersama antar lintas agama, dan juga kita banyak mengadakan kegiatan bersama dengan teman-teman ormas lain untuk memupuk rasa kebangsaan dan juga sebagai jalan kita bersama-sama supaya tetap Kota Palembang ini menjadi kota yang zero konflik, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oh iya. Berarti memang sangat luar biasa hal-hal yang sudah dilakukan ya Mas ya. Bagaimana untuk mengatasi zero konflik yang terjadi di Kota Palembang ini. Mas, keanggotaannya di Palembang itu berapa orang Mas? Ya, untuk di Kota Palembang sendiri saat ini kita kurang lebih ada 50-an anggota yang ada di Kota Palembang. Yang memiliki berbagai macam latar belakang ya, dari yang profesional sampai dengan yang bekerja pun ada di kita seperti itu. Oh iya ya, sangat lumayan ya, Iya. Jumlahnya ya. Sudah berapa lama Mas Pemuda Katolik itu ada di Palembang? Kalau di Palembang ini kita sudah, kalau secara nasional kita ini sudah dari karena Pemuda Katolik juga ikut dalam upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau mau dibilang umurnya ya, kalau dari organisasi Pemuda Katolik sendiri ya hampir sama dengan usia dari Indonesia sebenarnya. Oh luar biasa ya. Terima kasih Mas Eko. Dan untuk narasumber kita yang kedua juga seorang pemudi yang cantik, yaitu Mbak Viola Anastasia dari PMKRI. Silakan Mbak Viola, jabatannya apa dan bergerak di bidang apa sih yang PMKRI itu dan apa saja yang sudah dilakukan selama ini? Oke, perkenalkan nama saya Viola Anastasia, saya dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Saat ini saya menjabat di Sekretaris Badan Semi Otonom di PMKRI. Nah, untuk PMKRI sendiri, kami sering melakukan kegiatan internal maupun eksternal. Untuk internal sendiri, kami sering melakukan pertemuan sebagai mahasiswa Katolik, dan untuk eksternal sendiri, kami sering sekali melakukan pelayanan di gereja ataupun di masyarakat seperti itu. Oh, berarti meliputi eksternal juga ternyata ya? Iya, sama seperti Pemuda Katolik. Iya, iya. Sudah berapa lama PMKRI itu juga sudah? Iya, lama sudah sekali ya. cukup lama PMKRI. 60 tahun ini. Oh, Iya. luar biasa ya. 60 tahun ya. Iya, anggotaannya banyak di Palembang. Saat ini hampir 80-an.
80 orang Iya. ya. Khusus untuk di Kota Palembang ya. Itu di Kota Kalau Palembang. di Sumbaksel mungkin ada lagi yang Iya ada, di Sumbangsel ada yang di cabang Jambi, Bengkulu, Lampung juga ada. baik. Terima kasih Mbak, dan kita ke yang tidak kalah luar biasanya, seorang ibu dari ISKA, Ibu Lucia Maria Santoso Iya. atau Ibu Lucy. Baik Ibu, kami juga ingin tahu sedikit tentang ISKA itu, organisasi apa dan kegiatan-kegiatan yang sudah lakukan selama ini kira-kira seperti apa Bu? Silakan Ibu. Ya, saya mewakili ISKA Cabang Palembang, Ikatan Sarjana Katolik. Nah, kami lebih banyak untuk saling membina ke dalam, dan biasanya kegiatannya itu berupa seminar atau workshop. Dan dalam kegiatan yang lainnya juga memikirkan untuk kebangsaan ya. Tapi memang terbatas karena kami berasal dari berbagai latar belakang. Jadi untuk mengumpulkannya itu kadang-kadang ya memang sulit. Tapi organisasi ini tetap eksis. Ya saling membantu ya antara Pemuda Katolik, PMKRI dan ISKA. Jadi ada beberapa kali kegiatan kami bersama-sama. Saya anggota, tidak pengurus. ISKA itu sudah lama juga Bu ada di Palembang. Ada, sejak saya sebelum lulus sudah ada. Jadi saya nggak tahu persis tahun berapa, tapi saya diajak ya saya, karena waktu itu kan saya anggota PMKRI. Nah lalu sesudah lulus hanya tambah 2 tahun. Nah saya mikir gini, kalau nggak ikut lagi, maka saya memang mencari organisasi yang untuk bisa saling asih asuh. Akhirnya apa ya yang di dalam internal gereja, makanya saya ikut ISKA. Ya biar tidak lepas ya dari komunitas. Ya maksudnya yang internal Katolik, selain juga ya ikut yang lain. Baik Bu, terima kasih untuk perkenalan, sehingga katanya kan tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi sedikit tidaknya kita sudah mengenal ketiga narasumber kita ini. Tema HUT RI adalah terus melaju untuk Indonesia maju, dan kita terucukkan ke subtema melangkah bersama untuk Indonesia maju. Jadi harapan kita dengan subtema ini, kita sebagai ormas-ormas yang ada di Kota Palembang, khususnya ormas-ormas Katolik, kita bisa saling bekerja sama untuk membangun negara kita yang kita cintai ini, khususnya di Kota Palembang. Yang pertama kepada Mbak Viola, Mbak sebagai kaum muda tentunya sangat aktif dan pasti mengetahui setiap apapun yang terjadi, berita-berita apa segalanya pada saat ini. Tahun 2024 kan merupakan tahun politik bagi bangsa kita, di mana saat ini juga suasana sudah mulai panas ini Mbak, ya kan? Jadi bagaimana pandangan Anda sebagai pemuda tentang politik yang ada di Indonesia? Perlukah orang Katolik terlibat ke dalam politik? Silakan Mbak. Oke, menurut pandangan saya politik di Indonesia memang sedikit mulai memanas ya. Mengingat kembali bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik demokrasi, yang mana masyarakat atau warga negaranya memiliki hak yang sama atas pemilihan dan untuk berpendapat juga. Nah, sistem demokrasi sendiri sudah cukup baik diterapkan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah nanti tahun 2024 yang merupakan tahun politik, kita seluruh masyarakat akan bersama-sama memilih Presiden Republik Indonesia yang baru. Nah, untuk umat Katolik tentunya perlu untuk terlibat di dalam politik di Indonesia, karena itu merupakan tugas dan panggilan gereja untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Nah, alasan mendasarnya terletak pada panggilan ilahi untuk mempertegas moral politik yang baik, yaitu politik demi keadilan, perdamaian, kesejahteraan, dan kebaikan
bersama serta untuk menghormati hak dan martabat manusia. Nah, hal tersebut saya kutip dari salah satu dokumen kongregasi suci yang berjudul Peran Serta Umat Katolik di dalam Kehidupan Berpolitik, seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya Mbak ya. Jadi bagaimana kaum muda itu memang sungguh sebaiknya terlibat dalam politik Indonesia. Baik Mbak, sebagai orang muda itu adalah harapan bangsa, ya. Bahkan harapan kami juga para orang tua ya Bu ya. Iya tentunya. Memang terlibat dalam segala hal, segala aspek untuk memajukan bangsa kita ini. Dan saat ini dengan area globalisasi itu banyak sekali Mbak ini pengaruh-pengaruh dari luar yang mungkin menyita bahkan berpengaruh bagi kaum muda. Misalnya budaya-budaya Korea yang sangat luar biasa gitu. Sementara di negara kita ini kan sangat kaya dengan budaya-budaya yang sangat baik gitu ya. Bagaimana nih sikap seorang muda untuk menumbuhkan cinta tanah air walaupun banyak sekali budaya-budaya luar yang sangat gencar sekali nih untuk kaum muda kita. Ya memang sekarang budaya di Indonesia bukan hanya tradisional aja, sudah mencakup modern ya. Iya. Jadi untuk kan rasa cinta tanah air itu juga dapat diartikan sebagai rasa bangga, rasa memiliki, dan juga rasa saling menghargai. Nah, salah satu cara untuk pemuda dapat menimbulkan rasa cinta tanah air adalah salah satu caranya adalah untuk bergabung di dalam suatu komunitas yang memang menanamkan rasa cinta tanah air juga. Salah satu contohnya seperti saya di PMKRI, di mana PMKRI sendiri memiliki semboyan Pro Ecclesia et Patria yang artinya untuk gereja dan tanah air. Nah, sehingga di dalam PMKRI sendiri cukup banyak kegiatan yang melibatkan yang dapat menimbulkan rasa cinta tanah air. Salah satunya adalah kegiatan Go Green yang pernah kami lakukan yang berfokus pada kelestarian lingkungan, dan juga karena di PMKRI itu cukup banyak anggotanya, jadi dari berbeda suku dan budaya sehingga kami tertimbul rasa saling menghargai seperti itu, dan akhirnya timbul juga rasa kesatuan dan persatuan seperti semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua, seperti itu. Ya, luar biasa sekali Mbak. Ternyata berarti kegiatan-kegiatannya sudah meliputi banyak hal ya Mbak ya. Oh ya. PMKRI itu kan ormas yang memang sudah diakui sejak lama ya. Jadi memang diharapkan banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk menunjang Indonesia maju. Menurut Anda seperti yang sudah dijelaskan tadi memang perlu terlibat di dalam ormas-ormas sehingga sudah terjawab sih bagaimana PMKRI terlibat di dalam kegiatan-kegiatan menunjang kemajuan negara kita ini. Hal apa saja yang sudah dilakukan sebagai ormas Katolik yang sudah diakui sejak lama? Seperti yang eksternal tadi ya. Iya, betul. Nah, terus juga untuk ormas Katolik juga tentunya dapat bekerja sama melalui pelayanan di gereja maupun di masyarakat. Nah, juga memberikan edukasi kepada kaum awam akan pentingnya kegiatan merasul di dalam kegiatan sehari-hari, dan juga melakukan kegiatan yang langsung terlibat pada masyarakat seperti itu. Oh ya. Terima kasih Mbak Viola atas penjelasannya yang begitu luar biasa. Baik, pertanyaan selanjutnya ke Mas Eko. Ya. Kemerdekaan ini adalah buah kegigihan dan perjuangan para pahlawan kita yang terdahulu. Dan saat ini kita tinggal menikmati kemerdekaan itu. Menurut Mas Eko, makna dari kemerdekaan itu apa, Mas? Kemerdekaan kan merupakan suatu kebebasan, artinya kita sudah bebas dari, kalau zaman dahulu artinya kita sudah bebas dari penjajahan. Untuk sekarang artinya kemerdekaan
bahwa kita bebas untuk menentukan pilihan kita, baik kita mau menentukan arah hidup, mau menentukan pilihan kita dalam pekerjaan ataupun dalam bidang yang lainnya juga seperti itu. Artinya kemerdekaan harusnya sekarang kita bebas untuk mengekspresikan diri kita sendiri. Kalau menurut saya untuk saat di situasi saat ini mungkin kemerdekaan itu yang seperti itu kurang lebihnya. Kalau negara kita, menurut pandangan Mas, bagaimanakah negara kita ini memaknai kemerdekaan yang ada saat ini? Ya, kalau kita sebagai orang muda, harapan kita bahwa ketika sudah kemerdekaan ini sudah kita dapatkan, artinya juga negara memfasilitasi setiap kepentingan individu maupun kelompok dalam mengekspresikan diri. Misal mungkin yang dari segi agama mungkin dalam rumah ibadah, negara memfasilitasi itu. Mungkin dari sisi pekerjaan tidak ada lagi diskriminasi antara ras, golongan dan lain-lain sebagainya. Jadi kita bilang bahwa negara hadir untuk setiap pilihan-pilihan dari kemerdekaan yang sudah ditentukan oleh masyarakat seperti itu kurang lebih. Berarti menurut Mas memang negara sudah menjamin kemerdekaan kita sehingga kita sekarang ini sudah bebas berkehendak baik dalam politik, pendidikan dan pekerjaan yang masih ada. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, kita kan tahu nih bangsa kita ini penuh dengan keanekaragaman budaya, bahasa dan suku. Dan hanya Indonesia yang mungkin paling banyak dengan keanekaragaman itu ya. Bagaimana pandangan pemuda Katolik tentang agama dan budaya dan bagaimana penerapan? Pemuda Katolik merupakan organisasi kemasyarakatan yang dimana kita menerima setiap budaya, setiap etnis yang ada. Bahkan di organisasi pemuda Katolik ini, ya kita dengan berbagai latar belakang bukan hanya profesi tapi juga budaya, baik teman-teman itu dari Batak ataupun Jawa ataupun dari teman-teman Timur, itu ada tetap semuanya kita bisa bersatu di pemuda Katolik. Yang penting saat tadi bahwa mereka orang Katolik seperti itu kan, bahwa kita juga dengan budaya yang ada sekarang kita mensupport setiap budaya yang ada. Makanya kita sering juga ketika mengadakan acara bersama dengan teman-teman organisasi yang lain ataupun dari organisasi Katolik, Pempri, ISKA maupun ibu-ibu WKRI, ya kita sering juga mengadakan kegiatan bersama yang mungkin di dalamnya akan ada budaya yang kita tampilkan di situ. Mungkin bisa ada biasa dari wayang orang seperti itu kan, di mana kegiatan itu tetap kita bisa masukkan budaya dalamnya, karena tidak bisa kita lepaskan bahwa budaya merupakan bagian paling dekat dengan kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Artinya bagaimana kita dengan keanekaragaman itu malah membuat suasana itu lebih hidup ya kan. Jadi dengan Batak, dengan Jawa, dengan Sumatera Selatan ya. Bagaimana sikap dan tindakan intoleransi yang pada saat ini juga masih ada kita ketemukan? Ya, sebenarnya kalau kami dari pemuda Katolik sangat menyayangkan ketika tetap terjadinya ada intoleransi kepada teman-teman yang lain lah. Intinya tidak hanya bahwa kita bicara bahwa tentang orang Katolik ataupun agama tertentu, tidak, bahwa kita bicara intoleransi artinya kita berbicara tentang semua agama seperti itu. Makanya supaya intoleransi itu sebisa mungkin kita minimalisir, kami dari organisasi pemuda Katolik ini sering juga mengadakan kegiatan bersama dengan teman-teman lintas organisasi, baik itu tentang agama maupun organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Kita sering mengadakan seminar bersama tentang misalnya mungkin suatu kebangsaan, seminar kebangsaan seperti itu. Bahkan kita juga pernah mengadakan kegiatan buka bersama, di mana
kita yang Katolik ini sebagai tuan rumah, kita mengundang teman-teman kita, baik yang Muslim maupun yang Hindu, Buddha, lainnya juga untuk ikut bersama dalam itu. Jadi untuk melawan secara tidak langsung bahwa kita juga harus kompak dengan sesama, dengan teman-teman yang lain. Di mana juga kemarin juga sempat mengadakan kegiatan bersama dari organisasi Katolik, Pemuda Katolik, PMKRI, ISKA dan PKRI saat itu mengadakan seminar bersama. Bersama-sama ya, salah satunya tujuannya supaya intoleransi itu yang ada di Sumatera Selatan khususnya juga di Palembang ini supaya tidak ada lah. Jadi yang kita tahu bahwa Palembang Zero Konflik itu tetap bisa kita jaga seperti itu. Terima kasih Mas Eko, sangat menarik sekali dengan kebersamaan sehingga intoleransi itu bisa, kalau bisa zero gitu ya. Terima kasih Mas Eko sudah memberikan jawaban-jawaban yang sungguh bisa membangkitkan semangat kita untuk lebih bekerja sama lagi dalam pembangunan negara kita ini. Ibu Lucy dari ISKA, kita kan sudah 78 tahun merdeka Ibu. Betul. Dan masih banyak juga keberhasilan yang sudah dicapai oleh negara kita ini. Tapi masih ada juga hal-hal yang terjadi yang di luar daripada keinginan kita. Terjadi diskriminasi di berbagai bidang. Khususnya untuk kaum perempuan, kesetaraan gender, perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak. Kita sebagai seorang ibu sangat miris dengan hal ini, Ibu. Menurut Ibu, bagaimana menyikapi hal ini? Silakan Ibu. Baiklah. Satu hal yang masih jadi kesedihan sebagai skala bangsa ya ini ya, masih terjadi perdagangan manusia, atau ada juga di dalam undang-undang itu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Jadi sebagai skala negara ada undang-undang untuk mengatasi ini. Nah, tetapi kita tahu kalau hanya undang-undang tidak akan ada aksinya. Saya merenungkannya bahwa kenapa masih ada orang yang diperdagangkan, itu sebenarnya kita harus cari akar permasalahannya. Nah, menurut pandangan saya, mereka yang mau, ya bukan mau ya, artinya terbujuk dalam proses perdagangan itu karena sudah merasa tidak ada jalan lain. Nah, tapi kalau diteliti lagi, satu akar permasalahannya kesempatan mendapatkan pendidikan pada masa seharusnya mereka sekolah, sehingga dengan terpaksa mereka terbawa oleh perdagangan itu. Nah, jadi ada dua hal ya, satu memberantas, tapi supaya tidak ada lagi orang yang bisa diperdagangkan, ya bersama-sama mencukupkan pendidikan setiap anak bangsa, sehingga setiap anak bangsa itu akan mendapatkan kesempatan bekerja yang layak. Nah, kalau dia sudah dapat pekerjaan yang layak, saya yakin tidak mau dia diajak-ajak untuk ke luar negeri katanya kerja, tapi padahal tidak kerja, itu kan diperdagangkan. Nah, undang-undangnya sudah ada. Jadi kalau kita misalnya sebagai warga negara tahu ada peristiwa itu, kita melapor karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Bahkan undang-undang itu sudah ada sejak tahun 46. Jadi sejak awal merdeka sudah disadari. Nah, yang menjadi kesedihan bangsa ya sampai sekarang sudah 78 tahun merdeka masih berlanjut. Itu. Jadi ya kita bisa membantu memberikan informasi kepada pihak berwajib. Kita tidak mungkin bekerja sendiri ya. Itu aja menurut saya. Jadi kalau dengar ya melapor, tetapi juga memberikan fasilitas seperti tadi kata Mas Wahyu, bahwa kesempatan pendidikan, jadi fasilitas pendidikan untuk semua anak bangsa tanpa
diskriminasi. Itu yang tentang kesedihan. Kalau menurut saya itu suatu kesedihan ya. Iya, Kesedihan iya. orang kok diperdagangkan dan Diperdagangkan. mereka yang memang, dan ini melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Iya. Jadi makanya sangat menyedihkan. Itu Artinya kita itu memang terlibat ya Bu ya, kalau kita mengetahui. ya kalau Ah. dengar jangan diam saja. Jangan diam saja. Tapi Iya. lapor kepada yang berwajib, karena kita tidak berdaya juga kalau Iya. hanya sebagai orang, sebagai warga negara sipil. Ya. Dan kita berharap bahwa pemerintah negara kita ini lebih aware ya akan anak-anak dan perempuan yang mungkin karena keadaan ekonomi tidak bisa memenuhi pendidikan, sehingga anak-anak ini mau tidak mau harus bekerja. Seperti kita lihat juga kan ada yang meminta-minta di jalanan, walaupun hal itu sudah tidak boleh lagi, tapi masih ada aja. Kita lihat ibu-ibu menggendong anak di jalan meminta-minta. Kita sangat miris. Bahwa kemerdekaan tadi, Ha-ha. bahwa kita tadi bahwa kemerdekaan salah satunya kemerdekaan untuk pendidikan tadi, negara perlu hadir untuk ini. Iya, negara Iya. hadir bersama-sama masyarakat. Ya, Supaya yang seperti human trafficking yang saat ini sedang bermarak terjadi, masih terjadi, itu itu bisa supaya di minimal dia bisa berkurang lah, walaupun Iya. mungkin akan sulit untuk bisa langsung terberangkat, minimal bisa Mengurangi ya. Baik Ibu, terima kasih. Negara kita ini kan majemuk ya Bu ya. betul, Dan sangat maju. sangat majemuk, pluralisme, keberagaman, baik budaya, agama, dan suku. Karena keberagaman inilah, maka kebinekaan itu sangat dijunjung tinggi di negara kita. Seperti Mbak Viola bilang tadi, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan dengan Bhinneka Tunggal Ika itulah, maka sampai saat ini bangsa Indonesia masih tetap eksis dan maju terus ya. Bagaimana Ibu memaknai perbedaan ini Ibu? Dan mengapa ya Tuhan itu juga menciptakan perbedaan gitu? Silakan Ibu. Terima kasih. Perbedaan itu atau keberagaman itu sangat indah. Iya. Karena sangat indah, maka Tuhan menciptakan keberagaman. Ya memang Indonesia luar biasa ya. NKRI ini ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu menurut hasil survei terakhir suku bangsa ada 1.340, tidak ada yang lebih banyak dari ini ya, setelah diteliti ya. Jadi ini suatu anugerah untuk NKRI. Nah karena banyak suku bangsa, lalu komunikasi ada bahasa daerah sebanyak 652. Nah untungnya yang luar biasa, NKRI mempunyai satu bahasa kesatuan, bahasa Indonesia. Jadi walaupun kita beragam-ragam suku bangsa, asalkan pernah sekolah, mendapatkan fasilitas sekolah, bisa berbahasa Indonesia, jadi bisa berkomunikasi. Nah, jadi sangat indah ya, beragam-ragam suku bangsa, beragam bahasa daerah, tapi ada satu bahasa kesatuan, bahasa Indonesia. Nah, keberagaman itu tidak boleh dihapus, justru karena beragam itu sangat indah. Bagaimana caranya supaya keberagaman itu tetap indah? Diperlukan dialog, kerjasama, mengakui adanya keberagaman yang indah itu untuk kemajuan bangsa, untuk mengasah kekayaan rohani, moral, dan nilai-nilai kebangsaan. Berbahagia kita punya banyak suku bangsa. Secara sederhana saja, lihat ini yang sederhana aja ya. Lihat ini apa, banyak pakaian daerah, beraneka ragam. Apalagi kira-kira 5 tahun terakhir kan setiap acara kenegaraan memakai baju daerah.
Seandainya seluruhnya selalu seragam, itu justru tidak indah. Dengan diajak oleh presiden memakai baju daerah, baju Nusantara, nah itu keindahan Sangat indah ya, itu Bu, ya. Lihat saja kalau dari tumbuhan kan beraneka bunga. Ya. Nah itu kalau mau dijadikan contoh ya. Kalau semuanya sama justru tidak indah. Keberagaman itu harus dipelihara. Intinya kita saat ini sangat bangga memang ya Bu ya. Bagaimana kita bangga dengan presiden kita ini ya Bu ya. Setiap seperti Ibu bilang tadi, Iya, setiap acara 17-an itu kita jadi tahu ini Itu keberagaman dari pakaian pakaian ya kan. Nah nanti mungkin yang lain ya, yang dari segi gizi ya supaya kita tetap sehat. Setiap daerah suku bangsa itu ada jenis-jenis makanan. Iya. Nah, dan itu pun akhirnya ada yang bisa sampai diekspor. Jadi Iya. dari segi kuliner itu pun memajukan bangsa. Kalau kita tidak punya keanekaragaman suku bangsa, tidak ada itu kuliner dari daerah. Jadi banyak sekali keindahan yang bisa kita nikmati dengan adanya keanekaragaman suku bangsa. Bukan hanya itu. Lalu dari segi moral juga kita belajar kan. Jadi banyak sekali. Jangan dihapus, justru harus tetap dipelihara. Iya. Pada dasarnya keberagaman itu sangat indah. Memang benar Bu. Kayak seperti kuliner. Ya. Ramen ya. Ya. Makanan berkuah nomor 4 paling enak di dunia ya, alangkah bangganya kita. Empek-empek juga ya kan, empek-empek dari Sumatera Selatan. Jadi memang sungguh sangat luar biasa keanekaragaman bangsa kita, baik kata Ibu tadi dari segi moral, budaya, suku, bahasa, ya jadi sungguh itu yang sangat kita banggakan sebagai jadi warga artinya negara Indonesia. Kita tidak bisa membatasi yang dari luar masuk, tetapi dari kita juga bisa ekspor. Mempengaruhi ya Bu ya, mempengaruhi negara lain juga ya Bu ya. Ya supaya dikenal juga bahwa ini Supaya makanan dikenal. Indonesia. Iya. Ya itu yang dia sederhana tetapi efeknya banyak itu karena menghasilkan meningkatkan taraf ekonomi. Ya, meningkatkan taraf ekonomi. Dan orang asing ya, maksudnya wisatawan asing mau datang ke Indonesia karena keunikan keberagaman ini. Kalau enggak, ya ngapain dia mau datang? Iya. Selain memang keindahan alamnya, gitu ya. Iya. Jadi pokoknya luar biasa, sangat indah. Sangat indah. Pancasila kan sebagai dasar negara kita, Bu, mengandung nilai-nilai yang sangat luhur ya. Apakah menurut Ibu keterkaitan Pancasila itu dengan ajaran gereja kita Katolik, Ibu? Kita ini beruntung ya bahwa presiden yang pertama memberikan Pancasila kepada NKRI, kepada bangsa. Kalau kita renungkan setiap sila pertama sampai sila kelima itu saling terkait dan esensinya itu adalah cinta kasih. Ya mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai yang kelima itu cinta kasih. Nah, sebagai pengikut Kristus kita tahu bahwa Yesus mengajarkan cinta kasih. Nah, maka jika kita mengamalkan Pancasila, secara otomatis kita mengamalkan ajaran Yesus yaitu tentang cinta kasih. Maka tidak bertentangan, justru jadilah 100% Katolik dan 100% Indonesia. Ya suatu hubungan yang sangat baik, sangat manis. Ya. Tidak pernah kita salah untuk tetap mengamalkan Pancasila sekaligus menghidupi ya melalui aksi-aksi sehari-hari tentang cinta kasih. Ya, misalnya dari rumah saja yang sederhana ya, sila yang kedua bersikap adil, ya adil di dalam rumah tangga,
mudah-mudahan sikap adil itu bisa terbawa ke tempat kerja kita, ke masyarakat yang lebih luas. Adil itu bagian dari cinta kasih. Jadi tidak sama sekali tidak bertentangan, saling melengkapi. Itu yang saya pahami ya begitu. Iya. Artinya Pancasila itu dari pasal 1 sampai Dari sila 5, pertama. sila pertama Iya. sampai sila kelima itu sebenarnya sudah tertuang di dalam ajaran gereja kita Katolik ya Bu ya. Dan kalau kita amalkan Pancasila seperti Ibu bilang, cinta kasih itu, maka kita semuanya bisa melangkah seperti tema kita pada hari ini, melangkah bersama untuk Indonesia maju. Iya. Dengan satu visi, satu tekad, kita sebagai ormas Katolik di Kota Palembang ini diharapkan ke depannya semakin kita dapat bekerja sama dengan lebih semangat lagi, apalagi dengan tekad hari kemerdekaan ke-78 ini, kita sebagai ormas-ormas Katolik bersama-sama berjuang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi masih ada sesuai dengan pembicaraan kita tadi, sehingga kedepannya itu hal-hal itu kita bisa berkontribusi untuk memajukan bangsa dan negara kita ini, khususnya di Kota Palembang ini. Begitu kan Mas Eko, Mbak Viola? Tidak terasa bincang-bincang kita pada hari ini sudah selesai, dan terima kasih kepada Ibu Lucy, Mbak Viola, dan Mas Eko yang sudah hadir di channel Wanita Katolik Republik Indonesia DPD Sumsel. Dan kita berharap ke depannya kita lebih solid lagi ya Bu ya Mbak, ya Mas. Terima kasih untuk semua bincang-bincangnya yang sungguh sangat luar biasa, dan jangan bosan untuk mungkin akan ada lagi bincang-bincang yang berikutnya, dan semoga Ibu dan Mbak Mas Eko semakin sukses dan semakin terlibat aktif untuk kemajuan bangsa kita ini. Tidak terasa waktu kita sudah habis. Bincang-bincang kita kali ini sangat menarik. Terima kasih pada Ibu Maria, Mbak Viola, dan Mas Eko. Kita berharap ke depannya kita sebagai ormas-ormas Katolik di Sumatera Selatan semakin dapat bekerja sama, bergandengan tangan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan demi kemajuan bangsa dan negara kita, khususnya di Sumatera Selatan. Dengan tekad kemerdekaan yang ke-78, kita semakin solid, kita semakin siap sedia dan terlibat di dalam berbagai hal untuk kemajuan bangsa dan negara kita ini. Kita bergandengan tangan dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya, sehingga terciptalah kerukunan di antara kita semuanya. Seperti pesan Romo kita pada saat perayaan ulang tahun kemerdekaan yang ke-78. Beliau berpesan bahwa kita tidak sama, tapi kita bisa bekerja sama. Pemirsa kami yang ada di rumah, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube Wanita Katolik RI DPD Sumsel, sehingga Anda tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang terbaru dari kami. Terima kasih. Inilah kami, ormas-ormas Katolik yang ada di Sumatera Selatan. Kami siap melangkah bersama untuk Indonesia maju. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 29 and I
find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life.